221. Daerah padang gurun tempat Miranda dan Geraldian hilang dikuasai oleh mafia kuat bernama Brahmi Devari. Mereka merupakan kelompok mafia kuat di dunia yang saking beraninya terhadap hukum negara. Mereka menguasai wilayah di sana dan mengakuinya sebagai daerah kekuasaan mereka. Penjelasan mata-mata Free Fire yang datang setelah membaca keberadaan Miranda dan Geraldian itu didengarkan oleh banyak orang. Array bersedekah angkuh. Lalu, nah daerah itu dijaga ketat, aku tidak bisa masuk ke sana. Mereka punya banyak prajurit, jawab lelaki itu menatap Array dengan seluruh permohonan maaf. Dia diutus untuk membawa Geraldian dan Miranda, dan kenyataan bahwa dia pulang dengan tangan kosong membuatnya merasa bersalah. Free Fire memang berdiri dengan banyak tumpahan darah, keringat dan air mata. Namun mereka sama sekali tidak barbar terhadap sesama anggota. Array tidak mungkin langsung membunuhnya hanya karena pulang tanpa membawa apapun. Lelaki yang berstatus mata-mata itu cuma merasa bersalah. Sebentar, apa tadi katamu? Brahmi Devari, seru Diki melonjak dari kursinya. Kenapa? Kamu pernah ke sana? Selidik Bimo Abimana menyelidik. Tidak, aku cuma pernah mendengar kalau kelompok mafia yang membentuk kerajaan itu memang sangat berbahaya. Hampir setiap orang yang terjebak di gurun itu tidak pernah kembali. Jelas Diki santai, tanpa memikirkan perasaan seorang bocah kecil yang tengah membayangkan kondisi ayah dan ibunya yang terdampar di gurun itu. Aku malah baru tahu kalau mafia bisa membentuk kerajaan di dunia modern ini, timpal Gavin heran. Dia cuma bodyguard yang kebetulan sesekali menjadi pembunuh bayaran dengan level minim. Pengalamannya di dunia mafia baru sebatas Free Fire. Itu pun karena dirinya dan Array berteman dekat. Mafia itu dunia yang sangat misterius. Bro, bahkan bangsawan saja yang kekayaannya melimpah bisa jadi karena dia punya koneksi terhadap kami. Pernah dengar penjual narkoba seringkali jadi orang terkaya di dunia? Nah, kamilah yang bertugas menjual narkoba itu, timpal Diki santai. Dunia kami kotor, berhentilah bicara, kepalaku sakit mendengar ucapanmu, seru Bimo Abimana menatap tajam bawahannya yang bawel itu. Diki mengangkat kedua tangannya pasrah. Pembicaraan serius memang bukan ranahku bos. Aku keluar, kami menunggu itu dari tadi, desis Array. Diki berdeci. Dia keluar melalui pintu kayu dan memasuki lorong yang menghubungkannya dengan beranda rumah kayu milik Bimo Abimana. Salah atau markas kesekian Free Fire yang menjadi tempat penyimpanan senjata api. Letak rumah yang jauh dari keramaian dan terpencil menjadi alasan rumah ini sering dijadikan tempat diskusi hal yang paling penting. Lelaki berotot besar itu, yang kini memakai kaos pendek dengan celana bomber, berdiri di atas balkon bersandar pada pagar pembatas. Diki menghela nafas besar. Brahmi Devari, ucapnya pelan. Nama itu bukan cuma mencipta hal familiar yang ada dalam sanubarinya melainkan jejak kerinduan yang mulai samar. Apa kabar kelompok mafia itu? Sebelum masuk ke dalam kelompok Free Fire, Diki pernah menjadi manusia biasa yang hidup normal. Bekerja di restoran ayam bersama gadis mungil yang hobi silat. Mereka sering janjian di malam hari, tepat saat Diki menutup restoran milik bosnya. Namanya Rivena, gadis mungil berlesung pipi keturunan Jepang Indonesia yang tidak pernah absen les silat setiap sore menjelang malam. Gadis yang selalu menemani Diki meminum soda di pinggir jembatan yang berhias lampu lalu lintas samar. Ketika Diki dipukuli rentenir yang menagih hutang ayahnya, Rivena lah yang datang dengan membawa kotak obat. Mereka dipertemukan karena kondisi yang sulit. Dirinya yang tersiksa gara-gara ayah sialan yang hobi berjudi, dan Rivena yang mengabdikan dirinya pada olahraga bela diri hanya karena ingin berontak dari rumah pamannya yang memberi banyak luka. Gadis itu setiap malam menerima kekerasan seksual, dan Rivena diam-diam mengikuti les silat hanya untuk membunuh pamannya yang biadab. Kemudian semesta memisahkan mereka berdua di dua negara yang jauh. Apa nomornya masih aktif? Apa Diki mampu menahan rindu ketika nomor Rivena aktif dan mereka berbincang? Sambil menghela napas, Diki mengeluarkan ponsel dari saku celana bombernya. Dia tekan kombinasi nomor yang sudah ia hafal dengan baik di luar kepala. Nada tunggu yang dia dengar membuat jantung Diki jumpalitan. Ya, nomor Rivena masih aktif. Gadis itu masih memakai nomor yang sama. Diki tidak berharap Rivena sudi mengangkat teleponnya. Jika Rivena memutuskan tidak mengangkatnya, Diki akan berlapang hati, tapi lelaki itu jelas tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Jauh di lubuk hatinya dia sangat ingin Rivena mengangkat teleponnya. Diki merindukan suara lembut Rivena. Halo, buyar, semestanya kini buyar.
Diki gelagapan mencari kosakata yang pantas dia keluarkan sebagai jawaban. Tidak ada. Semuanya hilang. Halo, ini siapa? Ini aku. Halo, ini aku. Mantan kekasihmu yang kamu tinggalkan hanya untuk membalas dendam kamu pada pamanmu. Halo, tut, tut, tut. Rivena mematikan sambungan telepon. Dan luruhlah semua pertahanan diri Diki jadi butiran kecil yang mengapung di udara. Semua keberaniannya hilang sudah. Dia amat merindukan suara kecil Rivena, ingin merengkuh tubuh mungil itu dan menciumnya seperti belasan tahun lalu ketika mereka masih remaja. Dengan tangan gemetaran, Diki memilih beralih ke pesan teks. Diki, halo Rivena, ini aku, Diki. Tidak peduli kamu mengingatku atau tidak, tapi tolong kabari aku jika di kelompok mafiamu ada 2 orang temanku di sana. 2 orang, satu laki-laki bertubuh tinggi dan satunya perempuan mungil sepertimu. Sen. Berarus 100 kilonya dari markas Free Fire, telepon yang baru dimatikan itu kini bergetar menampilkan pesan teks yang baru sampai. Perempuan itu tercenung beberapa saat. Bola matanya yang sepekat eyeshadow yang dia bubuhkan menari-nari gelisah. Dia tidak bermimpi, kan? Ini bukan kamuflase dari ribuan musuhnya yang bertebaran di muka bumi, kan? Ini benar-benar Diki, kan? Ini benar-benar lelaki yang menemani masa kelamnya dulu, kan? Demi apapun ini seperti mimpi paling indah yang perempuan itu temui sekarang. Entah kenapa dengan diriku, tapi rasanya begitu senang bisa menerima kabar darimu, Diki. Napas gadis itu tercekat oleh rasa rindu yang membuncah. Tanpa mematikan layar ponselnya, perempuan berbaju menjuntai serba hitam itu melangkah menuju ruangan yang menjadi penghakiman tawanan bila ada. Kerajaan mafia yang menaunginya memang punya aturan khusus soal penyusup yang datang di daerah kawasan mereka. Nama kerajaannya itu adalah Brahmi Devari. Dan namanya sendiri adalah Rivena Sasmitaningsih, perempuan paling beruntung yang dilindungi kekuatan mafia terbesar. Bersambung, 222. Momen yang paling menyakitkan dari cinta adalah ketika kamu cuma punya satu tangan untuk menolong sementara dirimu dan dirinya berada di jurang yang terjal. Pilihan sedang kamu pikul. Miranda kesulitan memilih antara menyerahkan dirinya untuk dilecehkan dan mendapat imbalan Geraldian dibebaskan atau berdiri pongah di atas harga dirinya dan mati bersama Geraldian. Lebih baik kita mati bersama, Miranda, seru Geraldian tercekat asin air mata yang membuncah keluar. Apa mati adalah tujuan hidup mereka? Tidak, Miranda akan sangat egois jika membiarkan Geraldian dipenggal sementara dia punya kemampuan untuk menyelamatkan nyawa lelaki itu. Dia punya kuasa. Miranda punya kartu AS pembebasan Geraldian dari kerajaan mafia paling mengerikan ini. Miranda bisa membebaskan Geraldian dengan kuasanya, dengan pilihannya. Tapi bagaimana nasib dirinya? Benarlah apa kata H. Jackson Brown, cinta adalah ketika kebahagiaan orang lain lebih penting dari kebahagiaanmu. Sekarang Miranda berada di fase tersebut. Rasanya semua rasa senangnya tidak begitu berarti melihat bagaimana Geraldian berontak dari kungkungan banyak prajurit. Kekasihnya itu, rela memposisikan dirinya dalam bahaya hanya demi membela harga dirinya di depan lelaki brengsek. Balasan apa yang akan Miranda berikan kepada lelaki yang dicintainya itu? Aku, jangan, Miranda, matilah bersamaku. Jangan mengorbankan dirimu untuk sesuatu yang tidak aku inginkan. Desis Geraldian menggertak marah. Matanya menantang buas bola mata berkaca Miranda. Mata adalah jendela pikiran manusia. Sekali tatap, Geraldian paham pilihan mana yang Miranda tentukan. Dan dia sekarang berang. Demi apapun Mir, aku tidak akan pernah memaafkanmu jika kamu mencurangi aku. Pilihan ada di tanganmu, manis. Kamu tinggal memilih yang mana sekiranya yang ingin kamu lakukan. Miranda memandang Geraldian dengan sejuta ketakutan menderu. Dia harus mengambil keputusan. Ayo kita mati bersama, Mir, lirih Geraldian tercekik. Bukan karena nafasnya hilang karena sesaknya dada membayangkan Miranda harus menyerahkan tubuhnya pada lelaki mesum tak bermoral. Prajurit sialan yang membekuk tubuh Geraldian memang tengah mencekik leher Geraldian agar tidak berontak pongah. Miranda menggeleng, dia harus mengambil keputusan, ini demi kebaikan mereka berdua. Ya, Miranda harus berkorban demi orang yang dia sayangi. Ya, aku bersedia menjadi. Brak. Pintu kayu berukir naga raksasa terbuka lebar, seorang perempuan bergaun menjuntai lebar sampai ke lantai datang bersama beberapa lelaki yang tampaknya mengawal. Bukan cuma Miranda dan Geraldian yang tercekat melihat aura mengintimidasi perempuan itu,
namun semua yang ada di ruangan itu turut tercekat. Sang Raja Mafia sekalipun. Tuan Devari, maaf mengganggu waktu eksekusimu, tapi ada yang ingin aku bicarakan padamu sebentar. Sang Raja, yang semula tidak berhenti menatap Miranda dengan tatapan melecehkan, kini beralih pada wajah menawan perempuan yang datang tadi. Secara ajaib, tatapannya berubah jadi penuh binar. Percis seperti lelaki yang menaruh banyak harapan pada perempuan yang dia cintai. Ya, tidak diragukan lagi, sang raja memang menaruh minat pada perempuan berwajah tegas itu. Apapun untukmu, Rivena, kata sang raja lembut. Mereka, telunjuk Rivena mengabsen dua orang tawanan yang bersimpuh di alas karpet. Mereka adalah temanku. Tolong jangan membuat temanku mengalami posisi seperti tawananmu yang lain. Miranda dan Geraldian menatap kaget perempuan itu. Mereka sama sekali tidak mengenal perempuan itu, namun apa yang dikatakan perempuan itu malah sebaliknya. Geraldian mencoba mengingat-ingat wajah tegas itu, di mana dia pernah melihat wajah itu. Tapi semuanya menghasilkan kesia-siaan. Tidak ada kenangan sedikit pun di hidupnya yang melibatkan perempuan itu. Mereka, temanmu, bagaimana mungkin? Itu mungkin, karena sebelum datang ke kelompokmu ini, aku tetap manusia yang punya masa lalu. Sela Rivena menatap intens sang Raja Mafia di singgasananya. Baiklah, angguk sang Raja. Kalian, lepaskan kedua orang ini dan biarkan mereka mengikuti Rivena. Geraldian menatap sengit para ajudan yang melepas cekalan mereka di tubuhnya dengan kasar. Lelaki itu langsung menuju Miranda yang masih bersimpuh. Kamu tidak apa-apa, aku baik-baik saja, Geral, cicit Miranda lemah. Perempuan misterius bernama Rivena itu memberi gestur agar Geraldian dan Miranda mengikuti langkahnya keluar dari ruangan eksekusi. Ruangan yang menjadi muara Miranda dan Geraldian kini lebih membuat takjub lagi. Ribuan kali lipat dibanding ruang yang disebut ruang eksekusi. Kamar luas berdiameter puluhan meter ini tampak elegan dan mewah di waktu yang bersamaan. Miranda jelas tidak akan percaya kalau kamar dalam istal ini terletak di bebukitan di dalam padang gurun. Sulit dipercaya. Kamu siapa? Tanya itu berasal dari mulut Geraldian. Aku akan menjelaskan siapa aku. Tapi tolong biarkan kekasihmu mengisi perut terlebih dahulu. Dia seperti hendak pingsan, jawab Rivena tenang dengan senyum kecil terbit. Perempuan itu melirik Miranda yang pucat pasi di kursinya. Aku tidak apa-apa, sela Miranda tercekat. Sesuatu dalam darahnya seolah menggelegak hendak keluar. Dadanya kembali berulah, sakit dan sesak. Virus yang ditanam si brengsek Herlan kembali merajalela. Dia terkena virus mematikan, kan? Sebaiknya luncurkan ego kalian berdua dan taruh rasa percaya kalian padaku. Makan dan minum semua yang aku siapkan khusus untuk kalian. Geraldian mendelik. Bukan tidak mungkin kamu menyimpan racun di dalamnya, kan? Fakta bahwa perempuan bermakeup serba hitam menakutkan ini mengetahui virus yang ada di dalam tubuh Miranda tidak menjadi prioritas yang Geraldian pikirkan sekarang. Kalau aku ingin membunuh kalian, sudah aku biarkan Tuan Devari memenggal kepala kalian di ruang eksekusi. Timpal Rivena tenang. Perempuan itu seperti bukan manusia. Hatinya barangkali terbuat dari besi yang tidak terpengaruh pada kalimat provokatif Geraldian. Lalu apa maksudmu dengan mengakui kita adalah temanmu? Kamu jelas berbohong di detik perkenalan kita. Tidak memungkinkan ada kebohongan yang lainnya di sini, desis Geraldian dengan muka memerah. Tanpa diduga, Rivena melunturkan wajah datarnya dengan berdecih. Sejenak Geraldian seperti melihat gadis 18 tahun yang dikarang ayahnya pergi keluar malam-malam. Dengar ya lelaki bertubuh besar, niatku di sini baik. Jadi tolong percayai aku, dan sebutkan alasan kenapa kami harus menaruh percaya padamu. Miranda berhasil mengusir rasa sakit yang diakibatkan virus di tubuhnya dan sekarang melemparkan pertanyaan. Rivena memfokuskan netra pada wajah pucat Miranda. Karena aku menolong kalian demi Raditya Kiano. Siapa berdebah itu? Siapa yang kamu maksud? Rivena mendengus. Diki, mungkin nama itu familiar bagi kalian. Geraldian familiar dengan nama itu. Ingatannya lumayan lemah dalam mengingat nama dan wajah seseorang. Untung saja Miranda memiliki ingatan yang lebih kuat dibanding Geraldian. Ah ya, kami mengenalnya. Dia teman adik Geraldian. Nah, terjawabkan pertanyaan yang berkecamuk di pikiran kalian. So, makanlah semua yang aku hidangkan di meja dan aku akan menjelaskan hal urgen yang menyangkut hidup kalian. Hal urgen, aku mendengar dari ajudan Devari kalau kalian ditemukan di danau sedang memakan buah kinsa, apa aku benar? Kami memang memakan buah,
tapi aku tidak tahu namanya apa. Nah, jawabanmu sudah menjelaskan semuanya, Miranda. Buah itu bukan sekadar buah yang mengenyangkan seperti halnya buah apel. Ini mungkin kabar buruk, tapi buah itu punya efek samping yang kuat bagi perempuan. Apa? Sentak Geraldian keras. Efek samping paling maksimal, Miranda bisa mati kalau tidak menemukan penawarnya. Oh, semesta, ini sama sekali tidak lucu, desis Miranda pucat pasi. Bersambung, 223. Buah itu bukan sekadar buah yang mengenyangkan seperti halnya buah apel. Ini mungkin kabar buruk, tapi buah itu punya efek samping yang kuat bagi perempuan. Apa? Sentak Geraldian keras. Samar. Semua perkataan Rivena dan Geraldian serupa teriakan dua manusia yang bertengkar yang Myra dengar dari atas bukit. Suaranya terombang-ambing angin gunung yang kenyang. Tidak ada satupun kata yang sampai di telinga Miranda dan dapat dia cerna. Miranda tidak mendengar semua perkataan dan dia merasa tidak normal. Matanya gelagapan menatap gerak bibir Geraldian dan Rivena, hanya untuk memahami apa yang tengah mereka bicarakan. Tiba-tiba kabur hitam membuat Miranda terpaksa mengerjap. Kepalanya pusing, kepalanya seperti dicekoki 5 botol wine dan membuat dirinya mabuk kepayang. Tubuhnya perlahan melayang, rasanya memabukkan. Miranda, sebuah panggilan menyentak. Tubuh ringkih Miranda terangkat karena terkejut. Kelopak matanya terbuka, dan semuanya amat familiar dan dia berada di batas nostalgia yang tak dia pahami. Rasanya seperti 8 tahun yang lalu ketika putus cinta membawanya ke sebuah bar di tengah kota. Minum belasan gelas berisi minuman keras bersama kakak tirinya. Lalu perasaannya serupa dengan yang dia alami sekarang. Panas, tubuhnya panas, terutama di bagian tubuhnya yang sensitif. Kedua mata Miranda menatap Geraldian lapar. Mendadak dia ingin dicium. Ya, dia ingin merengkuh wajah Geraldian, mengecupnya dalam-dalam dan meredakan dahaga yang dia rasakan sekarang. Dia kenapa? Teriak Geraldian meraba kedua tangan Miranda yang dingin. Buah kinsa adalah salah satu buah afrodisiak yang bisa menimbulkan efek samping seperti obat Viagra. You know what I mean. Buah yang kalian makan secara tidak langsung membangkitkan hasrat seksual. Tapi aku tidak merasakan apapun, teriak Geraldian panik. Tingkah Miranda memang menunjukkan kesakitan yang luar biasa. Gairah yang menggelagak tanpa diberi pelepasan memang kesakitan yang tak terduga. Tapi ini semua tidak masuk akal. Kata subjek yang digunakan Rivena mengatakan, kalian, di mana dirinya dan Miranda memang mengarah pada kata tersebut. Yang memakan buah kinsa juga bukan cuma Miranda melainkan Geraldian juga. Kamu tahu Geral? Nama afrodisiak diambil dari Dewi Yunani yang melambangkan kecantikan dan seksualitas yang bernama Afrodite. Jenis afrodisiak macam-macam termasuk pengaruhnya. Dan khusus untuk buah kinsa ini, efek sampingnya biasanya pada perempuan. Miranda bergerak gelisah di atas kursinya, saking tidak bisa diam tangannya ke sana kemari meredakan dahaga yang bercokol. Tangan jenjang itu tak sengaja menyenggol gelas di atas meja dan membuatnya hancur berantakan. Kekasihmu sudah menunjukkan tanda-tanda reaksi, kayak Rivena memandang Miranda prihatin. Apa penawarnya? Tadi katamu ada penawarnya, cecar Geraldian tak sabaran. Penawarnya adalah seks, Geraldian. Itu sudah amat jelas. Geraldian menolehkan kepalanya pada Miranda. Memandang wajah sayu Miranda, aku akan memberikan penawarnya, desis Geraldian tegas. Tidak bisa, Geraldian. Jika benar asumsiku bahwa kekasihmu ini punya virus mematikan di tubuhnya, maka seks adalah misi bunuh diri untuk dirimu. Kamu bisa mati, Rivena berseru gemas. Ya, dia memang punya virus. Maka pilihannya ada dua, membiarkan dia mati sendirian atau kalian berdua mati. Apa? Sentak Geraldian keras. Dia tidak mendengar pilihan mati sendirian tadi, kenapa sekarang ada? Apa maksudmu dengan mati sendirian? Buah kinsa itu mematikan, Geraldian, dan satu-satunya penawar cuma seks. Tapi karena dia punya virus mematikan maka seks cuma menambah runyam permasalahan. Dan jika Miranda tidak mendapatkan penawarnya yang adalah seks, maka dia akan mati. Apa? Seperti kataku tadi, pilihannya ada dua. Membiarkan dia mati sendirian atau beri dia seks dan kalian akan mati berdua. Geraldian memandang Miranda dengan 9 pilu menusuk. Ini bukan salah satu hal yang bisa dia tentukan seenak jidat. Ada kehidupan yang mereka pertaruhkan dalam hal ini. Apa tidak ada lagi solusi? Lirih Geraldian pilu. Rivena menggeleng, maaf, tapi memang tidak ada. Bersamaan dengan Geraldian yang mengepalkan tangan karena seluruh emosi dia tumpahkan di sana,
Secara bersamaan Miranda terisak dengan gelisah di atas kursinya. Mau tak mau atensi Geraldian berpaling pada wajah pucat yang memerah itu. Demi apapun tidak ada dalam pikiran membiarkan Miranda mati dengan gairah yang tak terpadamkan. Miranda semakin terisak, tangannya merambati lengan berotot Geraldian, mengelusnya dengan dahaga sebanyak volume lautan. Kamu harus memilih, Geraldian. Apa Geraldian sanggup membiarkan Miranda mati? Apa dia sanggup hidup tanpa senyum manis perempuan yang sudah merajam hatinya ini? Apa kamu sanggup, Geraldian? Ayo jawab tolol. Geraldian mengepalkan kedua tangannya dan menatap Ravenna dengan wajah menegang penuh urat. Aku tidak bisa membiarkannya mati sendirian. Stupid, cemooh Ravenna. Desis Geraldian. Ravenna mendekatkan wajahnya demi menambah intens pandangannya. Apa kamu yakin dengan keputusanmu? Aku tidak peduli pada nasib kalian berdua. Kita baru kenal beberapa menit yang lalu. Peranku di sini cuma sebagai jalan kalian pulang. Aku melakukan ini semua untuk Raditya Kiano, atau terserah kalian menyebutnya dengan sebutan apa. Terima kasih atas bantuanmu meskipun atas nama Diki, tapi aku akan tetap pada pilihanku. Ravenna menghela nafas. Aku tidak suka mengabarkan kabar buruk. Maka jangan kabarkan. Ravenna memandang Geraldian sekali lagi, memberi penawaran lewat tatapan matanya. Lalu kemudian Ravenna mengalihkan pandangannya pada prajurit. Tolong siapkan kamar untuk tamu. Antarkan tamuku ke sana. Baik, Nyonya. Tatap Ravenna berlabuh pada Geraldian lagi. Ini sudah jadi keputusanmu maka lakukanlah dengan benar. Sementara kamu memberi kekasihmu obat agar dia tak mati, aku akan menyiapkan tumpangan agar kamu bisa pergi dari padang gurun ini. Kerajaan mafia Brahmi Devari punya puluhan helikopter. Aku bisa membujuk Tuan Devari untuk meminjamkannya padamu. Geraldian mengangguk lemah. Di sebelahnya Miranda sudah bergerak tak tentu arah karena gelisah. Kedua tangannya menari-nari di seluruh tubuh Geraldian tidak memperdulikan kehadiran Ravenna dan para prajurit di ruangan itu. Tampaknya Bu Akinsa sudah menjajah pikiran perempuan itu sampai setidak malu itu. Kamu bisa mengendarai helikopter, kan? Ya, aku bisa. Ravenna mengangguk. Silakan ikuti prajuritku di sana. Ini sangat mengerikan memang, aku seperti tengah mengizinkanmu masuk ke lautan api neraka. Tapi sekali lagi ini pilihanmu, Geraldian. Sebagai orang yang kenal dengan teman adik kalian, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi, Geraldian mengangguk paham. Dia selipkan kedua tangannya di balik lutut Miranda dan leher perempuan itu. Dalam sekali entakan, dia angkat tubuh kekasihnya lalu menggendongnya. Miranda sudah lunglai tak bertenaga. Virus yang menentang tubuhnya bergabung dengan afrodisiak yang merajalela. Tubuh ringgi itu kehilangan fungsi menyadarkan otaknya sendiri. Mantap, karena ini pilihan terkuat yang Geraldian pilih, lelaki itu bawa sang kekasih mengikuti prajurit menuju kamar. Pergi dengan dada membusung kuat menyongsong kematian. Ya, kematian. Bersambung. 224. Ada dahaga yang harus Geraldian kucurkan air telaga jernih dalam diri Miranda. Kekasihnya yang dia jaga mati-matian, rela memasuki sarang mafia demi menyelamatkannya kini terbaring gelisah di atas kasur berspray putih bersih. Geral, rasanya panas. Cicit Miranda melolong kesakitan. Kedua tangannya terulur, meminta Geraldian mendekat dan merengkuh tubuhnya. Geraldian menurunkan tubuhnya dengan perasaan sembilu. Entah siapa yang mesti disalahkan dalam hal ini, namun siapa yang akan menyangka semesta membuatnya harus menanggung rasa sakit pada dua hal, memandang Miranda yang tersiksa karena buah afrodisiak dan membayangkan perempuan itu mati karena gairah. Set, aku ada di sini, bisik Geraldian meluruh ke atas tubuh Miranda. Miranda dipengaruhi obat perangsang sampai lupa diri. Perempuan yang biasanya menjadi alarm pertahanan diri Geraldian kini malah melengkungkan punggungnya demi menjangkau tubuh Geraldian. Miranda mengalungkan kedua tangannya di balik leher sang kekasih dan kepalanya lantas maju mengecup bibir Geraldian serabutan. Miranda bagai busung lapar yang diberi sebakul makanan enak. Mulut tipis perempuan itu rakus melumat bibir Geraldian, mengabsen bibir atas dan bibir Geraldian dengan buas. Cium aku, Geral, cicit Miranda berkaca-kaca. Geraldian yang diam serupa batu membuatnya tersinggung. Apa kamu tidak mau bercinta denganku? Demi apapun di dunia ini tidak ada yang ingin aku lakukan selain tenggelam dalam dirimu, Miranda, desis Geraldian tercekat. Diamnya seorang lelaki yang amat mencintai perempuan yang mengajaknya bercinta adalah sebuah penghormatan. Geraldian sudah berjanji akan membawa hari penyatuan mereka setelah mengucap janji pernikahan di hadapan Tuhan.
Dia sudah berjanji akan memberi Miranda ingatan paling menakjubkan. Bercinta di saat Miranda tak sadarkan diri oleh buah afrodisiak jelas tidak ada di daftar rencana yang Geraldian susun. Dia diam karena tengah mencerna. Kalau begitu ayo kita bercinta, lirik Miranda melabuhkan kecupan basah lagi. Bunyi kecupan itu bergaung mesra dalam kamar luas bergaya Yunani dengan ranjang tinggi bertian tinggi berwarna emas. Tubuh Geraldian yang kaku diam-diam adalah luka yang tak sengaja tertoreh. Miranda tercekat oleh rasa sakitnya, namun apa yang menggelegak dalam sanubari beserta panas dalam tubuhnya memaksanya jadi perempuan penggoda. Dia bawa bibir sensualnya mengabsen setiap inci kulit wajah Geraldian. Miranda mengangkat rahang tegas Geraldian dan memiringkan wajahnya demi melabuhkan gigitan membekas di leher Geraldian tepat di urat nadi. "Mir," desa Geraldian. "Aku ingin bercinta," geram Miranda. Miranda berhenti merangsang Geraldian. Matanya berkaca-kaca menatap mata tajam Geraldian. Mereka saling berbagi tatapan dalam kurun waktu yang cukup lama. Tanpa jeda, tanpa suara, tanpa sentuhan. Maafkan aku," bisik Geraldian tercekat sebelum memiringkan wajahnya menyambut bibir mungil Miranda. Bibir berbeda bentuk itu saling melumat satu sama lain. Bukan lagi tentang saling meminta, Geraldian mengajarkan Miranda bagaimana cara memberi. Setiap lumatan yang dia berikan mengandung makna tak tersirat. Dan ketika lidah mereka saling bersatu, semesta langsung meledak di atas kepala mereka. Geraldian melepas tautan bibir mereka karena kekurangan nafas. "Aku minta maaf tidak bisa menepati janjiku padamu." "Janji apa?" timpal Miranda tak jelas. "Memberimu hari bercinta yang layak," jawab Geraldian. Bukannya menjawab, Miranda malah mengalungkan kedua tangannya ke leher Geraldian dan menariknya luruh ke dalam lautan spray. "Maka buat hari ini layak, Geral. Itu undangan yang amat sensual." Geraldian mengerang tatkala tangan-tangan lentik nan halus Miranda menyusup ke balik kaosnya. Meraba otot dadanya yang tercetak sempurna. "Sialan, Miranda." Geraldian menundukkan kepalanya demi merangkum titik sensitif di dekat urat nadi leher Miranda, mengecup sekilas lantas menggunakan lidahnya merangsang Miranda. Benar saja, perempuan itu langsung menjerit dan mencakarkan kuku-kukunya di atas permukaan punggung Geraldian. "Aku ingin melihat tubuhmu, Geral," cicit Miranda berani. Geraldian melepaskan kaosnya tanpa merubah posisinya yang menindih tubuh Miranda di bawahnya. "Sekarang giliranmu," timpal Geraldian sensual berbisik di telinga kecil Miranda. Miranda mengangkat kedua tangannya untuk meloloskan kaos yang dia pakai. Hanya berbalut bra berwarna hitam berenda, Amita terengah hanya dipandang intens oleh Geraldian. "Kamu indah, sialan," umpat Geraldian menjatuhkan kecupan di permukaan bahu Miranda yang putih. Beberapa kali Geraldian sengaja memberi kiss mark. Bukan karena dia menganggap dirinya seorang jantan yang merasa perlu memberi betina sebuah tanda kepemilikan. Geraldian cuma tergoda membuat Miranda menggelinjang di bawahnya hanya karena sebuah kecupan. "Aku tidak tahan, Geral," rang Miranda terisak. Gairah membuat bola matanya perih tak terperi. "Bercintalah denganku, Geral. Aku mohon, please." Geraldian mengangkat punggung ringkih Miranda untuk melepaskan kaitan bra di belakang. Lantas membuang bra indah itu ke sembarang arah. Geraldian memandang tubuh Miranda yang tersembunyi itu dengan sejuta binar yang penuh rasa kagum. "Sentuh aku, Geral," lirik Miranda. Dengan senang hati, "Sayang," lirik Geraldian melabuhkan kecupan di sepanjang tubuh Miranda. Berlama-lama di pucuk dada perempuan itu dan terkekeh melihat bagaimana frustrasinya Miranda. "Keep it cool, honey." "Geral," lolong Miranda. Geraldian mendorong celana Miranda ke bawah dan melemparkannya tak tentu arah. Geraldian meraih telapak kaki Miranda dan mengabsennya dengan kecupan. Mulai dari tumit, betis, bagian dalam lutut, paha sampai inti Miranda yang masih dilapisi kain terakhir. "Geral," desis Miranda menggelinjang. "Panggil namaku, Mir," pinta Geraldian sembari meloloskan kain terakhir yang membebat tubuh Miranda. "Apa kamu sungguh-sungguh?" tanya Geraldian sembari melabuhkan kecupan di pusat Miranda. Miranda tidak punya kuasa apapun selain mengangguk pasrah. Ya," dengan menggunakan kakinya, Geraldian lebarkan kedua kaki Miranda dan memosisikan dirinya di pusat Miranda. Dia menunggu waktu yang pas agar Miranda tidak perlu merasakan kesakitan. Miranda memang pernah melahirkan dan itu jelas membuktikan kalau perempuan ini sudah tak perawan. Namun jelas itu sudah puluhan tahun yang lalu. Geraldian percaya Miranda tidak pernah berhubungan dengan lelaki manapun lagi dan ini jelas akan jadi kali pertama setelah sekian lama absen.
Akan ada rasa sakit dan ganjil, dan inilah yang Geraldian takutkan. Dia lumat bibir bengkak. Miranda mencoba mengalirkan perasaan positif. Miranda balas melumat, tak kalah buas dan lapar. Perempuan itu sibuk mencecap kenikmatan dalam bibir Geraldian tatkala sebuah entakan yang keras membuat bola matanya melotot lebar. Dia merasa penuh oleh sesuatu yang membuat pusatnya sakit dan panas. Sakit, Geral. Desis Miranda spontan menancapkan giginya di bahu telanjang Geraldian. Sekuat tenaga melampiaskan kesakitan yang dia terima di bahu kekasihnya itu. Geraldian terengah, memejamkan mata. Gigitan Miranda cuma kecap di luasnya samudera. Tidak punya arti apapun. Geraldian mengerang kuat, ini akan baik-baik saja, Mir. Bersambung. 225. Bersama entakan demi entakan yang membawa dua insan itu mengendarai kendaraan tak bernama ke langit ketujuh, ada 3 hormon yang bekerja sama dengan adrenalin. Estrogen, testosteron, dan progesteron memberi Geraldian dan Miranda perasaan meluap-luap yang sulit didefinisikan. Ketiga hormon ini membuat penyatuan mereka diiringi rasa senang, rileks dan nyaman. Rasa sakit yang dicecap Miranda tadi cuma awal yang bertahan beberapa detik. Detik selanjutnya, Geraldian berhasil memosisikan dirinya sebagai pesulap. Merubah rasa sakit jadi rasa nikmat yang tidak terdefinisikan. Napas Miranda memburu, tubuhnya tersentak ke depan karena dorongan kuat Geraldian di pusat tubuhnya. Seluruh dirinya memerah dan jelas ini bukan karena malu. Rasa malunya luntur entah kemana tatkala tubuh mereka menyatu saling memuaskan. Ya, keintiman memberi mereka hubungan yang erat tanpa jarak. Miranda memerah karena seluruh pembuluh darahnya melebar sebagai bentuk dari kerja jantung yang berdegup kencang. Rangsangan yang diberikan Geraldian membuat bagian genital tubuhnya membutuhkan banyak suplai darah. Ini yang mengakibatkan jantungnya memompa dengan keras dan membuat napasnya memburu. Napas Geraldian yang berada di atas tubuh Miranda tak kalah memburu. Kedua insan itu tampak sedang berlari memutari lapangan sepak bola dan benarlah kata ahli Obgyn, kalau bercinta memang membuat tubuh seperti tengah berolahraga. Geral, erang Miranda mencakar punggung Geraldian dengan kuku-kuku panjangnya. Aku akan sampai. Pengakuan Miranda beserta erangannya yang bergema di ruangan ini tanpa sadar menjadi pemicu bertambah kuatnya Geraldian mendorong dirinya untuk masuk lebih dalam. Mencengkeram kedua sisi ranjang dengan keras dan sesekali melumat bibir Miranda sebagai pelampiasan dari semua rasa yang bercampur. Miranda, sayang, sweetheart, honey. Geraldian sebentar lagi sampai di langit ketujuh. Geraldian, erang Miranda panjang ketika dirinya sampai di surga. Tubuhnya lemas seketika, lalu selang beberapa detik kemudian tubuh kuat Geraldian berhenti dan ambruk di atas tubuhnya. Miranda masih lemas tak terukur. Yang perempuan itu lakukan cuma bernapas memburu dan diam terpejam. Geraldian menggulingkan tubuhnya ke samping dan menarik tubuh lemas Miranda dalam dekapan. Geraldian tarik selimut dan menyembunyikan tubuh polos mereka berdua di sana. Miranda langsung tak sadarkan diri dalam dekapan hangat Geraldian. Geraldian tak henti memberinya kecupan. Maaf Mir, maaf dan maaf. Lirih Geraldian, tapi tadi sangat menakjubkan. Terima kasih. Ada yang berbeda ketika akal sehat memaksanya terbangun dari lelap yang terasa. Aneh, Miranda bangun dari sebuah ranjang bertiang tinggi yang amat asing. Dia ada di mana? Kenapa dia bisa berakhir di ranjang? Apa dia pingsan? Sentakan rasa sakit langsung menyerang kepalanya. Miranda meremas rambutnya meredam pening yang menderu. Seketika semua ingatan datang tak beraturan silih berganti. Mulai dari penjelasan samar Rivena tentang buah kinsa yang bersifat afrodisiak, tubuhnya yang tiba-tiba panas lalu dirinya yang digendong Geraldian menuju kamar. Kamu sudah bangun, Mir. Miranda tersentak terkejut. Di depan pintu berdiri Geraldian berpakaian lengkap. Menatap dirinya dengan wajah panik. Sebenarnya aku kenapa? Apa kita melakukan seks? Tanya Miranda tercekat. Kita tidak melakukan seks, Miranda. Kita bercinta tadi. Sebuah kilasan memori menyentak otak sadar Miranda. Kamu tahu Geral? Nama afrodisiak diambil dari Dewi Yunani yang melambangkan kecantikan dan seksualitas yang bernama Afrodite. Jenis afrodisiak macam-macam termasuk pengaruhnya. Dan khusus untuk buah kinsa ini, efek sampingnya biasanya pada perempuan. Miranda bergerak gelisah di atas kursinya, saking tidak bisa diam tangannya kesana kemari meredakan dahaga yang bercokol. Tangan jenjang itu tak sengaja menyenggol gelas di atas meja dan membuatnya hancur berantakan. Kekasihmu sudah menunjukkan tanda-tanda reaksi, kayak Rivena memandang Miranda prihatin.
Apa penawarnya? Tadi katamu ada penawarnya, cecar Geraldian tak sabaran. Penawarnya adalah seks, Geraldian. Itu sudah amat jelas. Geraldian menolehkan kepalanya pada Miranda. Memandang wajah sayu Miranda. Aku akan memberikan penawarnya, desis Geraldian tegas. Tidak bisa, Geraldian. Jika benar asumsiku bahwa kekasihmu ini punya virus mematikan di tubuhnya, maka seks adalah misi bunuh diri untuk dirimu. Kamu bisa mati. Ravenna berseru gemas. Ya, dia memang punya virus. Maka pilihannya ada dua, membiarkan dia mati sendirian atau kalian berdua mati. Apa? Sentak Geraldian keras. Dia tidak mendengar pilihan mati sendirian tadi. Kenapa sekarang ada? Apa maksudmu dengan mati sendirian? Secepat dia memahami apa yang tersaji dalam memori itu, secepat itu pula Miranda menatap Geraldian dengan sengit. Kita bercinta. Demi apa, Geraldian? Kamu tahu aku punya virus mematikan yang 5 kali lipat lebih berbahaya jika bercinta dan kamu tetap melakukannya. Geraldian mengangkat bahu santai, berbanding terbalik dengan wajah Miranda yang memerah karena emosi yang menggelegak. Tidak ada gunanya menyalahi yang sudah terjadi. Kita sudah bercinta dan itu tidak bisa kamu atur kembali. Kamu memang gila, Geral. Kamu bisa tertular dan merasakan. Merasakan apa yang aku rasakan, rasanya seperti mau mati. Bentak Miranda geram, setidaknya kita bisa mati berdua. Romantisme seperti Romeo dan Juliet. Jangan membuat kematian seolah lelucon, desis Miranda berang. Tapi aku sama sekali tidak sedang membuat lelucon, Miranda, timpal Geraldian bermimik serius. Aku serius, dan for your information, aku sama sekali tidak menyesal semisal virus itu sudah bersarang dalam tubuhku dan membuatku mati. Karena tadi itu begitu menakjubkan. Rona merah langsung memenuhi seluruh permukaan kulit wajah Miranda. Kamu memang gila, aku mulai candu denganmu, Miranda, timpal Geraldian menyeringai. Akhirnya aku bisa mencicipi lagi rasa ibu dari anakku setelah 8 tahun membentang. Brengsek, dasar mesum. Geraldian tertawa terbahak-bahak diiringi jeritan Miranda yang malu-malu. Padahal mereka sudah pernah merasakan malam pertama kali bercinta yang paling berkesan. Dua manusia asing yang bertemu di bar hanya karena alkohol dan obat perangsang. Kita sudah punya satu putra, Mir. Apa gunanya bersikap menolak? Goda Geraldian terkekeh. Tapi jangan terlalu eksplisit, biar bagaimanapun kita belum menikah. Lirih Miranda seolah hendak menangis. Geraldian yang melihatnya langsung prihatin. Dibuangnya mimik menggoda berganti wajah datar serius. Aku memang tidak mematuhi janjiku untuk menyentuhmu setelah menikah. Tapi aku benar-benar berjanji akan memberimu pernikahan paling berkesan setelah kita pulang nanti. Itu pun mereka tidak mati karena virus yang sama. Miranda tersenyum kecil, tampak menikmati kesungguhan yang terpantul dari bola kristal kelam Geraldian. Aku selalu bermimpi jadi pengantin. Pasti, Miranda, mimpi kita cuma selangkah sejak hari ini. Bersambung.